Halo guys, nama gue Sam dari StepTech. Dan di video kali ini kita udah lama banget ya kayaknya nggak nge-review Sony Xperia XZ3. Terakhir itu kan 2 tahun yang lalu ya. So, mari kita langsung aja review lagi dan juga unboxing. Untuk video ini kita unboxing dulu dan hands-on sedikit short review Sony Xperia XZ3. Oke, ini sama kayak di XZ2 kemarin, gua tuh belinya yang Wi-Fi only. Gak beli yang signal, karena Sony itu sekarang susah banget beli signal, soalnya kalaupun signalnya aman itu gampang banget keblok ya. Jadi masih kurang bagus menurut gue dibanding kayak Google yang bisa di-write, atau Samsung juga karena bisa di-write yang limbahnya. Ini limbah Sony itu rata-rata gampang banget keblok. Jadi gue beli Wi-Fi only, cukup murah, udah di bawah 1 juta. Ini gue beli di harga 900.000. Kondisinya dia itu ada box, tapi gue lupa lagi full set atau enggak, apa cuma box doang. Boxnya pastinya bukan box bawaan ya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan sampai kita buka, kita bahas dikit untuk speknya. Speknya, buat yang lupa, ini HP sebenarnya speknya masih mantep banget sih. Snapdragon 845 masih lumayan oke menurut gue untuk kelas entry level atau mid range sekalipun di 2024. Terus dia punya layar sebesar 6 inci yang relatif compact. Dia nggak sehamil XZ2 yang pastinya dia layarnya tuh 2K OLED display. Sangat high quality, jauh lebih high quality daripada XZ2. Dan gue kayaknya bisa jamin jauh lebih high quality daripada layar-layar zaman sekarang ya, yang pakai OLED di harga 2 jutaan. Ini sih kayaknya bakal lebih bagus, karena ini kan X flagship ya. Terus dia itu ada NFC, nanti kita juga bakal tes. Terus dia punya baterai sebesar, kalau nggak salah dia tuh baterainya 3300 mAh baterai. Ada stereo speaker dan juga ada dynamic vibration, bisa wireless charging, terus bisa charger ngecas sampai 12 watt. Oke, ini dia boxnya. Ini nostalgia banget sih. Gue pas nge-review XZ3 memang jarang banget pakai box, karena kan gue beli di Golden City Sale, jadi kondisinya selalu batangan. Ini gue beli toko berbeda. Ini gue beli tokonya tuh kayak toko yang jualan barang-barang personal dia, jadi toko manusia, bukan toko besar. Gue nggak tahu nyebutnya apa. Toko personal lah, bisa dibilang. Dan ini memang bukan bawaannya pastinya, boxnya bisa kita lihat, ini box OEM. Terakhir gue beli Sony Xperia pakai box gini zaman dulu banget ya, zaman-zaman sebelum COVID kalau yang inget tuh. Nah, ini dia dan oke, HP-nya udah nyala. Why? HP-nya dia kayak lupa dimatiin ya, masih nyala tuh HP-nya. Ah tuh di pin lah, kebiasaan banget nih di pin. God damn it. Oke, nanti gue bakal tanyain sellernya. Gue suka bingung ya sama seller yang lupa ngelisat pin, aneh banget itu. Anyway, kayak gini untuk Sony Xperia XZ3-nya nggak ada apa-apa yang pastinya di sini. Kosong melompong, di sini cuma manual. Apa ini manual apa coba ini? Manual placeholder. Ini cuma boxnya cuma untuk mejeng doang kayaknya. Dia simple banget, nothing special in there. Kita tutup aja. Dan ini dia HP-nya. Untuk hands-on-nya pasti nanti gue bakal unlock. Ini masih di fucking lock sama penjualnya. Kayaknya dia lupa ya, baterainya juga mau habis, gue harus ngecas dulu. Nanti untuk hands-on kita bakal tes sedikit video dan kamera fotonya di sini dibanding beberapa sama HP lain juga. Gini dia HP-nya ya. Overall sih untuk Xperia XZ2, XZ3 ya, itu ada special place di hati gue. Soalnya ini HP yang menurut gue masih oke banget ya. Dan desainnya juga tipe-tipe desain yang makin lama, pertama lihat ini emang desainnya kayak ugly, tapi makin lama makin gue suka. Ini bisa kita lihat lebih flat daripada XZ2 ya, kelihatan banget ini. Much flatter design. Dan ini warna burgundy atau warna merah yang gue suka banget. Di sini ada fingerprint sensor yang posisinya sama awkwardnya. Terus di sini ada NFC. Rear kamera yang punya megapiksel sebesar 19 megapiksel dan bisa nge-decode sampai 4K 30 fps, tapi untuk gyro electronic image stabilization hanya di 1080p 30 fps, dan kamera depannya dia itu sebesar 12 megapiksel, ada gyro electronic image stabilization juga, tapi maksimum resolusi hanya 1080p 30 fps. Jadi ya, kamera sih gue bisa bilang still oke, tapi nothing special. Untuk layar gue sorry nggak bisa ngecek ya. Oke lah, bisa lah kalian ngecek di sini untuk shadow-nya bentar. Layar sih dia bilang nggak ada shadow, dan gue lihat sini nggak ada shadow juga ya. Lumayan oke kayaknya layarnya. Dan yang gue suka sama XZ itu memang dari layarnya ini bener-bener cantik banget. Nanti kita lihat dari hands on. Ini layarnya bener-bener oke banget guys menurut gue. XZ itu buat dipakai untuk nonton. Dia pakai dual speaker juga kan, dan dia dual speakernya lebih bagus suaranya daripada XZ juga. Ini sih untuk Wi-Fi only kayaknya enak buat HP entertainment usage kayaknya. Cuma sayang dia nggak ada headphone jack aja ya. Baru balik lagi di Xperia 1 ke depan.
1 Mark II ya kalau nggak salah, apa 1 Mark I udah ada juga lupa lagi. Dan di sini button kanan masih kliki, semuanya masih kliki, kamera button juga masih kliki. Gue lupa lagi apakah HP ini tuh ada micro SD expansion. Oh, yang gue suka sama HP Sony juga ya, semua HP Sony, dia itu kalau ngebuka nggak usah pakai SIM ejector tool ya, SIM ejecting tool. Tinggal pakai kuku aja langsung bisa kebuka. Dan ini support micro SD yang pastinya jadi masih bisa untuk penyimpanan foto atau penyimpanan data juga sebagai HP kedua. Ya gue sih beli HP ini tuh sebenarnya untuk ngerekomen kalian ini masih oke banget kayaknya untuk HP kedua, terutama untuk HP khusus untuk entertainment. I think this is the one di bawah 1 juta. Kita bakal tes juga yang pasti minggu depan untuk main game gimana, kayak Hokkai Star Rail yang wajar aja. Tapi sekarang cuma segitu aja untuk first impression-nya. Gue mau setup dulu HP-nya, tanya salahnya ini kenapa dikunci, suka lupa biasanya sih wajar. Dan nanti kita bakal balik lagi untuk hands-on, kita tes seperti haptiknya gimana, buat yang lupa, gue juga lupa soalnya. Kualitas speakernya gimana, gue juga lupa. Terus seperti kayak layarnya sebagus apa, kan udah lama nih kita nggak nge-review sampai 2 tahun. Dan juga gimana untuk performa fotonya ya, dibandingin sama HP baru juga nanti kita bakal lihat. I'll see you in a bit. Oke guys, udah gue setup HP-nya dan udah dikasih tahu juga masalahnya, passwordnya finally, jadi udah gue bisa setup. Seperti biasa, pertama kita tes aja untuk fingerprint sensor dari XZ3. Posisi sama persis kayak XZ2 dan kecepatannya juga nggak beda jauh, bisa kita lihat. Ya sekitar 1 detikan lah ya dari mati sampai ke unlock. Lumayan oke untuk Sony, tapi memang salah satu terlambat di tahun 2024. Tapi sih udah cukup oke. Fingerprint memang gak spesial banget. Ini kondisi tangan gue lagi kering, at least dia masih bisa nge-scan dengan baik. Jadi masih cukup reliable lah. Untuk software, buat yang penasaran, kalau misalnya kita ke setting terus kita ke about phone, ini software sampai di Android 10 untuk yang unit ini. Dan kayaknya bakal mentok sampai segitu aja. Kalau misalnya kita lihat battery life-nya, dia itu no replacement. Tapi dia bilang ini katanya battery health-nya di bawah 80%. Wajar banget lah, ini HP umurnya udah tua banget. Sekitar berapa tahun ya sekarang? 5 tahun lebih ada ya? Very old, 6 tahun malah. Dan kita next lihat untuk shadow-nya. Bisa kita lihat nggak ada shadow sama sekali. Dan sepertinya nggak ada color tint issue yang big deal juga ya. Layar sih ini masih oke banget. Dan untuk haptiknya sendiri, jadi ini haptiknya memang nggak beda jauh sama XZ2. Dan kalau misal mau diklasin di tahun 2024 ya, ini cocoknya di kelas HP range berapa? Ini lebih tepatnya di range sekitar 1-2 jutaan lah. Karena kan HP sekarang pun di harga 2 juta ya, ke 2,8, 2,5 kayak Redmi Note 12, Redmi Note 11 tuh haptiknya udah cukup bagus ya. Apalagi Redmi Note 11 tuh, haptiknya bagus banget dibanding Redmi Note 12. Jadi gue bisa bilang ini haptiknya kira-kira di sekitar 1,7 juta ke atas dikit lah. 2 juta pas maksimal haptiknya. Kerasa murahan memang, masih bes-bes, tapi udah mulai ada bulatnya. Ya 50% quality lah bisa dibilang. Nah untuk sensitivitas layar nggak ada masalah sama sekali, ini layarnya 60Hz ya. Tapi dia walaupun 60Hz dia udah OLED, dan kalau misalnya kita coba cek untuk DRM infonya. DRM info dia white color gambarnya true, terus dia juga udah HDR10 support dan sudah di Wi-Fi L1 yang pastinya, karena ini produk Jepang, bukan produk Cina. Kalau misalnya kita coba tes, untuk Wi-Fi dia support 5 GHz, tapi bisa kita lihat ya, dia signal 5 GHz ini nothing special, bukan yang terbaik. Jadi dia kayaknya nggak bisa jauh banget si antenanya tuh. Kita langsung tes pakai bisnet. Seperti biasa bisnet gue bisa sampai 200 megabits. Apakah HP ini bisa mencapai speed tersebut? Dan wajar banget tidak bisa. Average line speed-nya 50 MB down, average kali ini. Uploadnya bagaimana? Uploadnya juga ini sepertinya lebih kecil. Oh, come on. Kelihatannya uploadnya lebih rendah. Ya ini salah satu skor paling rendah kayaknya yang pernah gue lihat ya di HP. Jadi ya, mirip-mirip sih sama XZ2, cuma XZ2 uploadnya lebih bagus dikit. Ya cocok lah, cocok banget untuk HP baru harga 1 jutaan mungkin. Ya HP ini mirip-mirip lah speed Wi-Fi-nya. Tapi yang nggak mirip-mirip ini dari layarnya. Bisa kita lihat memang dia bezelnya masih tebal atas bawah. Tapi untuk XZ2, XZ3 gue suka bezel kayak gini karena khas HP Sony aja ya. Dan yang gue agak kurang suka sebenarnya ini ada edge. Gue kurang suka edge karena gak enak banget buat ngetik keyboard dan suka kepecat-pecat kayak gitu. Very annoying. Tapi untuk layar display POLED 2K display sendiri, ya ini displaynya 2K ya. Jadi bisa bayangin baterai cepet habis. Dan ya ini displaynya 2K. Gue bisa bilang ini untuk OLED 2K di tahun 2024 sekalipun. Masih sangat bagus sih ini.
masih sangat vibrant, view angle perfect ya, dan ini ya bisa dibilang kayak kualitas HP zaman sekarang yang harganya 3 juta ke atas loh. Bagus banget. Kelemahannya hanya ini dari refresh rate hanya 60 Hz itu aja, tapi untuk layar sendiri nih oke banget ya. Ini untuk nonton film gitu kayaknya mantep banget. Yang mantep juga ini dari si BBM dual speakernya. Ini khas HP Sony juga, ada dynamic vibration, tapi gue nggak pernah rekomen karena ini menurut gue gimmick. Makanya di Sony yang baru kan nggak ada dynamic vibration. Dan ini gue suka HP Sony itu dia banyak banget volume step-nya. Jadi untuk speaker atau headphone listening, kalian bisa ngatur secara spesifik. Nah, dia speakernya masih bagus. Belum cempreng, masih oke banget. Nih, dengerin nih. Masih oke ya. Memang dua speaker zaman dulu tuh kelemahannya dia nggak se-wide soundstage-nya kayak HP sekarang yang dua speaker, tapi untuk clarity, imaging gitu masih oke banget sih. Bass-nya juga nih oke. Dia suara vokal masih kerasa bulat, nggak cempreng. Nanti itu bakal gue tes lebih detail lagi di full review yang pastinya. Tapi ini sih menurut gue guys, overall sebelum kita masuk ke kamera quality-nya, di harga di bawah 1 juta, walaupun ini wifi only, ini HP cocok banget untuk HP kedua. Kayak misal untuk foto juga ini kayaknya masih oke di bawah 1 juta, dan nomor satu sih ini untuk entertainment. Untuk nonton film, untuk jadi MP3 player, karena ini bagus juga untuk MP3 player soalnya dia punya volume step yang banyak. Walaupun gak ada headphone jack, kalian bisa bawa atau beli deck aja, deck M, colokin headphone, enak banget pasti di sini karena dia volume stepnya cukup banyak. Ini bagus banget juga ini menurut gue. Tapi ya untuk nonton film ini enak banget sih, layarnya bagus banget, vibrant ya, mantap kayaknya. Langsung aja let's kita tes untuk kamera. Jadi ini yang walaupun desain udah agak ketinggalan zaman, kamera juga udah kayak HP 1 juta 2 jutaan, tapi ini kualitas layar sama speakernya yang masih gila banget menurut gue. Anyway, foto hilichurl seperti biasa. 1, 2, 3, kayaknya gini deh ya. Yap, gini. Oh, ini 16:9. Ya, kita ke 4:3 lah ya, biar lebih wajar. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Oke. Dan ini untuk SpongeBob license-nya. Nice. Dan ini untuk selfie-nya. Selfie-nya juga bagus ya, dia bisa nahan si cahaya yang terang. Dan untuk video recording, oh ya, gue juga bakal tambahin ini beberapa dibandingin sama HP lainnya. Ya masih lumayan oke lah ya, masih bisa keep up lah, walaupun nggak bagus banget. Nah, untuk video recording, kalau misalnya kita ke setting nih, dia bisa di 4K, tapi langsung dikasih tahu dia bisa panas kalau 4K. Yap, itu yang mau gue omongin juga. X3 memang punya kelemahan, ini HP panas banget, lebih panas daripada X2, dan memang ini HP lebih panas dari X2. Tadi gue setting download aplikasi aja, ini daerah sini langsung panasnya minta ampun. Jadi ya, mungkin untuk main kayak game Honkai Star Rail bisa daily commission, tapi setelah itu kayaknya belum tentu ya. Tapi cuma segini aja untuk video unboxing dan sedikit short review-nya. Overall sih, ini HP masih cantik banget ya. Layarnya cantik, speakernya bagus, cuma ya performance aja yang udah tua banget dan battery life-nya. Makanya gue saranin ini HP untuk secondary aja. Anyway, cuma segitu aja video unboxing dan short review-nya. Thanks for watching. Jangan lupa dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk review-nya. Jadi stay tune. See you.